Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, kita ketemu hari ini di YouTube Dinas P3AP2KB Kabupaten Penajam Pasir Utara dalam acara talk show pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, expertnya di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Beliau adalah Bapak Ahmad Fitriani SHMH CME, ya gelarnya panjang. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang, Mbak siapa? Mbak Ria. Mbak dulu, Mbak Nadira. Boleh. Oke. Nama saya Nadira Trawaliat. Saya dipanggil Nadira Trawaliat. Kenapa saya bilang beliau ini adalah expertnya di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu ya? Karena beliau ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Kasih Perlindungan Perempuan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang mana sekarang sudah diamanahi jabatan baru sebagai Lurah Petung gitu. Dan beliau juga sampai sekarang masih aktif menjadi mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Penajam Pasir Utara. Juga masih aktif menjadi dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Balikpapan dengan konsentrasi jurusan hukum pidana Islam ya Pak? Hukum pidana Islam. Jadi memang soal permasalahan hukum beliau sudah hafal atau khatam semuanya. Nah, oke Pak Fitri, kita harus masuk ke intinya aja ya. Kalau kita sering ngobrol-ngobrol sama teman-teman ini, sharing-sharing sama teman-teman, pasti pertanyaan dari teman-teman yang terutama laki-laki pasti nanyanya, kenapa sih ada perlindungan perempuan gitu tapi nggak ada perlindungan laki-laki gitu. Kenapa sih yang dispesialkan perempuan, kenapa laki-laki enggak? Nah, seperti itu mungkin bisa dijawab. Silakan Bapak. Oke, sebelumnya terima kasih buat Mbak Lia, Mbak Nadira yang udah mengundang saya dalam podcast DP3P2KB Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Ya, memang kalau dalam langkah-langkah kita melakukan langkah preventif atau pencegahan, hal ini yang banyak ditanyakan teman-teman laki-laki khususnya kaum adam, bahwa kenapa sih perempuan aja yang dilindunginya, padahal kekerasan terhadap laki-laki apalagi soal perasaan. Tapi siang-siang soal perasaan laki-laki kan sering ditinggalkan tanpa sebab, itu dia tahu-tahu dia goncengan sama pacarnya. Artinya bahwa perlindungan dalam undang-undang perlindungan perempuan yang kalau udah notabene udah menikah, kita diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, selain dalam Undang-Undang 23 tahun 2004 juga ada yang baru, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual khusus untuk perempuan yang hari ini mengambil gambar secara elektronik lah, maksudnya Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 itu tentang penghapusan kekerasan seksual. Kalau untuk anaknya sendiri diatur dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Nah, dalam hal ini notabene perempuan yang berpotensi terhadap kekerasan itu diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Nah, dalam rumah tangga ini apa sih yang dimaksud? Dalam rumah tangga bukan hanya orang yang hari ini mengikat secara perkawinan berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Nah, artinya dalam undang-undang ini, Undang-Undang 23 tahun 2004, bahwa siapa saja yang ketika dalam satu atap, dalam satu naungan, ketika dia mendapatkan kekerasan fisik maupun non fisik, secara verbal dikata-katain, itu tidak hanya perempuan saja, tapi anak, suami, pembantu rumah tangga, orang yang berada dalam satu atap itu wajib mendapatkan perlindungan. Nah, dalam hal ini bahwa sebenarnya teman-teman juga harus pahami bahwa Undang-Undang 23 tahun 2004 ini tidak melindungi hanya perempuan saja, tapi siapapun yang melakukan kekerasan di dalam satu atap atau naungan wajib mendapatkan sanksi pidana gitu. Berarti siapa saja ya Pak ada di dalam satu atap begitu. Jadi tidak hanya terbatas kepada perempuan saja. Jadi kalau suaminya mengalami kekerasan dari istrinya misalkan, itu sudah termasuk dalam KDRT dan bisa dilindungi juga Pak ya. Jadi bukan berarti kita mengistimewakan perempuan saja, tetapi
sebagaimana hak asasi manusia, semua orang itu punya hak yang sama. Ya, punya hak yang sama. Betul. Nah kemudian Pak, sebenarnya kalau untuk kekerasan sendiri itu apa sih? Kekerasan itu kalau dilihat dalam bentuk kekerasan itu ada kekerasan fisik dan non fisik. Bahkan kalau untuk perempuan sendiri yang kadang-kadang secara verbal, misalkan nih Mbak Nadira lewat tuh ada cowok yang, nah itu masuk dalam pelecehan, dan itu ya catcalling itu masuk dalam pelecehan atau masuk ke dalam tindak kekerasan, dan itu bisa dilaporkan. Nah, kekerasan sendiri kan ada yang fisik dan non fisik, tapi notabene-nya hari ini lagi-lagi yang mendominasi itu sampai mengakibatkan psikologis itu adalah kekerasan fisik, bahkan sampai memar, luka-luka. Nah, dalam hari ini apa yang harus dilakukan? Yang pertama, ketika mendapatkan penganiayaan secara fisik, langsung coba data ke tingkat kelurahan maupun desa. Di sana ada yang namanya fasilitas atau pelayanan pusat pembelajaran keluarga atau puspaga. Jika memang tidak ada, cari Babinsa atau Babin Kamtipmasnya, itu melapor ke sana. Jika memang tidak ada, itu pada malam hari, ketika kejadian itu pada malam hari, coba untuk mencari polsek terdekat untuk datang dan melapor ke unit PPA, unit perlindungan perempuan dan anak. Insya Allah akan terlayani gitu. Nanti dilihat bagaimana penanganan, langkah cepatnya seperti apa ketika itu masih memar dan sebagainya. Itu wajib dilaporkan dan dilakukan segera visumet refer to. Nah, yang perlu kenapa banyak kekerasan ini terjadi? Karena dalam rumah tangga khususnya banyak pertimbangan terhadap keluarga, termasuk mempertimbangkan keluarga dari anak, orang tua, bahkan jika melaporkan yang menjadi aib keluarga. Akhirnya banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan. Potensi kekerasan dalam rumah tangga hari ini masih terjadi. Bahkan kalau kita lihat di media sosial, udah sampai ke memotong kemaluan, itu juga itu yang terjadi hari ini. Bahkan juga beberapa jam yang lalu tadi sempat membaca bahwa ada orang tua yang membanting anaknya karena soal pernikahan dan bertengkar. Lagi-lagi faktor ekonomi, faktor ketidaktransparanan, faktor belum siapnya menikah ini juga menjadi faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Makanya kalau melihat soal pernikahan, menikah ini bukan mengikat secara perasaan atau emosional. Yang diikat itu adalah antara kita dengan pasangan dan keluarganya juga, itu yang harus ya kita lihat. Bahkan yang teman-teman perlu ingat, ibadah terpanjang adalah soal pernikahan gitu. Tetap luar biasa ya pernikahan. Ya karena beliau kan memang mediator di pengadilan agama ya, jadi memang banyak sekali menemui kasus-kasus tentang perceraian, tentang permasalahan KDRT dan lain sebagainya. Iya, padahal kalau kita berbicara tentang kekerasan seperti yang Bapak bilang tadi, bukan cuma ketika kita pukul saja, tapi ketika apapun yang dilakukan itu yang tujuannya adalah untuk merendahkan martabat dan harkat manusia, begitu ya, itu sudah termasuk kekerasan. Ini berlaku untuk semua orang. Iya, benar. Iya, tidak hanya perempuan dan anak, tapi juga semua orang. Seperti itu. Nah, tadi kan Bapak sudah sempat nyinggung tuh tentang kesiapan menikah. Menikah itu adalah ibadah terpanjang. Ya, benar sekali. Ibadah terpanjang. Jadi harus ada kesiapan dari setiap orang tuh untuk menikah, karena seyogyanya ketika kita menikah, kita tidak hanya menikahi satu orang, tapi kita juga menikahi keluarganya. Nah, bagaimana pandangan Bapak tentang orang-orang yang merasa kalau misalkan mahasiswa nih capek, kuliah berapa capek banget ngerjain tugasnya, mau menikah aja deh gitu ya, sehingga dari rasa putus asanya itu, kalau ada laki-laki misalkan yang memberi janji-janji manis, apa diharap-harapan palsu, sudah dia merasa dia banget nih, jodoh gua, dia pokoknya separuh aku banget. Luar biasa. Separuh. Padahal bisa jadi itu adalah manipulatif sifatnya, sehingga banyak remaja-remaja sekarang yang akhirnya terjebak dalam toxic relationship, yang terjebak dalam hubungan yang sebenarnya cuma membawa sengsara gitu, tapi dia masih berharap dia pasti bisa berubah kok sama aku nanti. Iya, bagaimana pandangan Bapak tentang itu? Kalau saya pandangan sendiri sih bahwa memang madu itu adalah hal yang menyehatkan dan manis ya, tapi yang perlu diingat bahwa madu itu ada lebah yang menyengat dan menyakitkan. Nah, ini filosofinya yang dipakai bahwa buat perempuan yang ada dari Sabang sampai Merauke,
melihat bahwa hal-hal yang manis itu nanti dulu deh. Tapi kalau memang itu udah mau komitmenkan secara lahir dan batin, diusahakan bahwa seburuk apapun ya itu pertahankan. Tapi kalau memang itu tidak mampu dipertahankan lagi, lakukan hal-hal yang tadi saya lakukan, sudah mengena secara fisik dan berakibat terhadap kecacatan, dan bahkan sudah soal memaki dengan kata-kata binatang itu udah. Nah, apalagi bicara tentang fenomena mahasiswa dan mahasiswa yang hari ini terjebak dengan dunianya sendiri ya, tanpa melihat kondisi-kondisi di luar lainnya, bahwa kadang-kadang memang menikah itu terlalu banyak angan-angan surga, bukan janji-janji surga, tapi angan-angan surga yang akhirnya menjebak untuk melakukan hal-hal yang di luar daripada norma sosial, norma agama. Bahkan ada yang sampai nekat lari, dan kemudian tapi itu hanya lumit pelajaran buruk. Tapi yang perlu diingat bahwa perempuan hari ini adalah, saya lebih mengedepankan perempuan yang berdaya adalah perempuan yang memiliki pendidikan yang tinggi, perempuan yang mampu memperempuankan yang lain, saling kolektif bersama-sama perempuan untuk mengangkat harkat dan derajat perempuan itu sendiri. Kenapa? Kalau tidak ada perempuan-perempuan lain, tidak akan ada pemimpin-pemimpin besar yang akan lahir daripada di negara kita sendiri. Nah, artinya melihat perempuan itu dari filosofi Jawa, bahwa perempuan itu adalah pencipta, empu kuat, yang empu ganteng, empu yang menciptakan segala sesuatunya, yang memiliki atau ya mempunyai, itu diambil dari filosofi Jawa. Sedangkan ketika kita menempatkan proses kita belajar sebagai perempuan atau wanita dalam mengenyam pendidikan, wanita itu dalam filosofi Jawa adalah wani ditoto, yang artinya memang masuk proses belajar. Makanya lebih ke arah hari ini membuka diskusi-diskusi keperempuanan, perempuannya. Kita nggak bicara lagi soal feminim siap, tapi bicara soal perempuan nih. Kalau bicara soal feminim, hari ini perempuan-perempuan di Indonesia memiliki ruang dan tempat yang dibuka seluas-luasnya, bahkan diberikan kesempatan sebesar-besarnya. Bahkan di Kabupaten Penajam Pasir Utara sendiri, ada perempuan yang secara teknik sipil dia memimpin sebuah SKPD dengan notabene-nya banyak laki-laki. Nah, hari ini bahwa jangan terjebak dengan hal-hal yang manis. Ingat, madu itu memang manis, tapi ingat bahwa lebah itu menyengat dan menyakitkan. Nah, filosofi itu hari ini bukan melihat apa yang terjadi hari ini, tapi melihat yang jangka panjang. Karena selain sebagai ibadah terpanjang, perempuan juga dibebankan dengan sebagai tokoh pendidik, guru atau madrasah bagi anak-anak, yang kemudian anak ini akan lebih baik mengcopy paste daripada ibunya ketimbang bapaknya, karena yang notabene-nya ibu lebih dominan terhadap tumbuh kembangnya anak gitu. Saya tertarik tadi sama filosofi yang Bapak angkat. Iya. Istilah Jawa wani ditata, iya, wani ditoto gitu, berani ditata. Iya. Jadi kalau melihat dari itu, seharusnya kan menurut saya seharusnya tidak ada tuh namanya kekerasan terhadap perempuan. Ya. Karena laki-laki sejati itu adalah lelaki yang bisa menjaga wanitanya, Ya. yang bisa mengatur wanitanya. Ya. Karena wanita itu kalau yang sependek yang saya tahu Pak ya, Ya. perempuan itu kan ibarat tulang rusuk yang bengkok. Ya. Sih. Yang lain kalau kita terlalu lembut untuk meluruskannya nggak akan lurus. Tidak akan lurus. Tapi kalau kita terlalu keras meluruskannya, ya maka dia akan patah seperti itu. Padahal kodratnya wanita tuh ingin dituntun, ingin dibimbingnya, lo curhat ya. Saya coba kita untuk sharing dan diskusi bahwa memang melihat itu bukan soal hari ini, tapi bagaimana tanda-tanda atau filosofi kehidupan sebagai kitab atau pembelajaran kita dalam soal bagaimana kehidupan. Nah, hari ini ketika kita kecil pengennya dewasa, ketika kita dewasa pengennya menikah. Tapi menikah itu adalah, ingat bahwa menikah itu adalah sebuah ujian yang kemudian ada yang memang bahagia, ada yang memang dalam proses sengsara. Dalam proses perkawinan itu memang 3 tahun pernikahan itu adalah soal penyesuaian soal sikap, penyesuaian soal perilaku, penyesuaian terhadap keluarga. Nah, proses inilah jika bisa dan mampu melalui dalam 3 tahun arungan bahtera rumah tangga, insya Allah dari tahun ke-7 insya Allah akan mampu. Tapi perlu diingat bahwa
kodratnya laki-laki juga tidak pernah terlepas daripada ujian dari wanita atau perempuan juga kadang-kadang. Nah, yang ini yang kadang-kadang apa ya, sebagai laki-laki pun saya punya naluri yang hari ini juga ketika melihat perempuan cantik ia mengagumi gitu. Karena selain alam ada perempuan yang juga bisa dikagumi. Luar biasa. Ya, ini menarik banget tadi apa namanya yang disampaikan tadi gitu Pak ya. Iya. Bahwa yang menarik itu selain alam wanita gitu ya. Tapi alasan ini sering dijadikan kambing hitam oleh para pelaku yang mana seperti kita tahu di tahun 2019 sampai 2020 itu juga yang masih mendominasi kekerasan seksual. 2019 total di Penajam Pasir Utara 26 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tahun 2022 ada 50 kasus kekerasan. Yang mana 43% diantaranya adalah kekerasan seksual. Dan rata-rata alasan mereka adalah saya kan laki-laki juga butuh nafkah batin dan lain sebagainya. Padahal kan menurut kami para kaum perempuan itu dua hal yang berbeda gitu. Bahkan sampai ada fenomena banyak ya, bukan ada lagi, itu dilakukan oleh orang-orang terdekat paling banyak, oleh bapak tiri, oleh pamannya sendiri, oleh kakeknya sendiri, bahkan oleh bapak kandungnya sendiri pun ada. Apalagi banyak yang beralasan saya udah cerai dengan ibunya, saya dan lain sebagainya, begitulah. Bagaimana pandangan bapak terkait hal itu? Ini kan fenomena yang miris banget ya. Lihat sekarang. Ya, kalau dari sudut pandang saya pribadi sih melihatnya bahwa pernikahan itu adalah soal komitmen dan ibadah ya. Artinya nggak ada soal ibadah itu yang dilakukan dengan mudah. Apalagi kalau saya tanya sholat 5 waktu aja hari ini, yang notabene-nya mungkin orang melihatnya mudah, tapi sulit prakteknya tidak semudah teori. Soal pernikahan itu adalah soal komitmen ya, soal disaksikan oleh langit dan bumi dan kemudian diucapkan oleh penghulu, kemudian disaksikan oleh keluarga, itu soal komitmen. Dan hari ini sejauh mana kita untuk melakukan komitmen itu. Kemudian hari ini bahwa laki-laki juga harus bisa memahami bagaimana menjadi perempuan itu tidak mudah. Itu yang harus dididik tidak hanya seorang perempuan tapi juga laki-laki juga diberikan pemahaman soal bagaimana membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang katanya. Tapi walaupun dalam proses perjalanannya juga dinamika atau puzzle dinamika itu pasti ada aja. Misalkan nih, kalau kita sudah habis tengkar, kita baikan nih, ya kan? Pasangan suami istri tiba-tiba hari ini sudah baikan, kemudian ada masalah kecil yang kemudian jadi besar, yang kadang-kadang ya itu soal pengertian dan komitmen soal menikah. Nah, fenomena terhadap predator yang paling dekat itu adalah bagaimana hari ini memang tingkat pendidikan itu sangat penting dan menunjang sebagai kita yang sedang membina atau berproses membangun keluarga ini menuju yang sakinah mawaddah warohmah. Kenapa? Lagi-lagi laki-laki itu kadang-kadang kalau sudah duniawinya nongkrong, ngumpul, bahkan itu hanya sebagian kecil yang soal berdiskusi soal agama, berdiskusi soal masa depan, berdiskusi soal kenegaraan. Nah, dari hal-hal ini, part-part itu yang kemudian adalah itu yang harus dimulai untuk diskusi, membuka ruang-ruang bapak-bapak. Cuman kadang-kadang ketika yang notabene-nya adalah hari ini adalah orang yang ekonominya, mohon maaf ya, ekonominya di bawah rata-rata, yang memang berpotensi terhadap pelecehan seksual itu. Karena apa? Yang notabene-nya petani, buruh dan sebagainya, ketika dia udah lelah, laki-laki itu secara psikologis ketika dia bekerja berat, libidonya makin naik dan hasrat, mohon maaf, kalau bicara soal seksual dia semakin meningkat. Itu berdasarkan pengalaman dan diskusi-diskusi sama teman-teman. Bahkan yang perlu diingat bahwa yang berpotensi terhadap pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak itu adalah sekolah-sekolah yang, mohon maaf, yang sifatnya asrama, karena digembleng, dipaksa, dibuat berat secara berpikir, yang akhirnya bagaimana cara melampiaskan. Nah itu. Nah, tapi ini bukan sebuah tanda kutip atau ancaman untuk negatif terhadap sekolah-sekolah yang berasrama atau apa. Bahkan kebanyakan juga banyak yang lebih berhasil ketimbang yang
sekolah-sekolah konvensional. Mungkin itu. Ditambah lagi kalau kita bicara bagaimana hari ini soal komitmen, karena ibadah terpanjang itu adalah rumah tangga, karena tidak ada ibadah yang mudah gitu. Apalagi mendapatkan pahala, tidak ada yang murah. Justru karena menikah itu ibadah yang panjang, tidak ada ibadah yang mudah. Jadi namanya pernikahan itu harus benar-benar dijaga, Pak. Ya benar. Tidak ada yang begitu saja. Bukan berarti dengan ijab kabul berarti selesai. Tidak seperti itu. Kalau misalkan kita bisa memahami tadi, sebagaimana laki-laki memahami perempuan itu ingin dimengerti, perempuan bisa memahami bahwa laki-laki itu ingin dihargai, otomatis bisa nyambung gitu ya, seterusnya tuh. Tapi celakanya saya pengen memahami semuanya gitu. Beda bercanda ya. Pernah Anda hati. Misalkan nih, Iya. misalkan Bapak dari pengalaman Bapak cerita Iya. sama teman-teman yang lain, gimana sih caranya kalau sudah terlanjur terjebak ke dalam kenyamanan, tetapi bukan dengan pasangan sendiri. Ya. Terjebak dalam soal kenyamanan tapi soal ketidakamanan. Betul, nyaman tapi tidak aman ya. Tidak amannya. Artinya sebagai teman itu hanya sebatas mengingatkan. Lagi-lagi mengingatkan resiko terhadap hal-hal yang nyaman, yang kemudian kembali mengingatkan. Bahkan kadang-kadang laki-laki itu tipikalnya adalah orang yang cuek. Bahkan ketika sudah memberi peringatan, bahkan udah dibantah dan sebagainya, hanya lebih baik cuek gitu. Tinggal bagaimana hari ini resiko ditanggung oleh pengemudi gitu. Berarti kembali ke kontrol diri masing-masing. Kontrol diri gitu. Sejauh apapun kita mengingatkan, sehebat apapun kita mengingatkan, sebaik apapun kita menyampaikan, karena seseorang itu tidak akan bisa merubah pola pikir perilakunya tanpa orang itu sendiri. Betul, tidak akan bisa berubah kecuali dia mau berubah ya. Ya, benar, berubah. Kembali Sebenarnya saya adalah hero. kembali ke kontrol diri masing-masing. Artinya ketika kita sudah siap untuk membuat komitmen dalam hal apapun itu, dalam hal pekerjaan, pernikahan dan lain sebagainya, ketika sudah berkomitmen, kita harus berani untuk mengusahakan, kita harus berani untuk berpegang pada apa yang sudah kita. Waduh, berat ya. Oke, sekarang begini Pak, misalkan sudah terlanjur jadi korban, sudah terlanjur jadi korban. Nah, sebagian besar orang ini kan rata-rata memilih untuk berdiam, memilih untuk bersembunyi. Makanya kenapa dikatakan kalau kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual, ini adalah permasalahan seperti fenomena gunung es yang kelihatan tuh sebenarnya cuma sedikit, walaupun kelihatannya kasusnya 200, kasusnya 300, padahal masih banyak di bawah itu yang tidak terungkap. Entah karena dia malu, entah karena dia takut diintimidasi, entah karena dia tidak percaya dengan hukum di Indonesia. Akhirnya dia lebih memilih untuk sudahlah biar ini ku tanggung sendiri gitu. Padahal kan kita tahu bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, apalagi untuk anak-anak, jangkanya panjang. Jangka panjang. Efeknya itu tidak hanya muncul saat ini, bukan hanya soal misalkan selaput darahnya robek, bukan hanya soal badannya memar, bukan hanya soal dia cacat misalkan, tapi juga ke masalah psikologisnya di kemudian hari yang bisa menimbulkan ketidakpercayaan dengan orang, misalkan dia jadi orang yang tidak percaya diri dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau pemerintahan di Indonesia atau di Kabupaten Penajam Pasir Utara sendiri lah khususnya, bagaimana sih perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, sehingga biar orang-orang di luar sana yang ketika dia melihat video ini dia bisa sadar tuh, aku pernah mengalami ini, aku nggak boleh diem aja gitu. Makasih Mbak Dia, pertanyaannya panjang memang dan memang agak menarik ya kalau memang bicara soal langkah apa atau upaya apa ya terhadap perlindungan perempuan dan anak. Saya menggambarkan tadi lebih banyak ke psikologis dan bagaimana perlakuan. Nah, kalau bicara soal apa yang harus kita lakukan, kenapa banyak diam? Kebanyakan keluarga itu melihat dari range kasus itu, misalkan gini, anak yang dilecehkan oleh bapak tiri atau bapak kandung lebih banyak menyimpan dan memendam diselesaikan secara kekeluargaan, dikarenakan itu dianggap sebagai aib keluarga ketika diekspos. Padahal keluarga ini hanya berpikir bagaimana lingkungan keluarga, tapi tidak berpikir bagaimana psikologis anak. Hal ini juga
para orang tua secara parenting menangani anaknya, bahwa kita harus sering-sering dan rajin menanyakan bagaimana sih, apa sih maunya anak gitu. Memang kadang-kadang juga harus ada hal yang dilakukan secara kekerasan demi penguatan terhadap mentalnya. Kekerasan tanda kutip ya. Kekerasan tanda kutip, tidak kekerasan secara fisik, tapi ada kekerasan yang memang ketika anak jatuh itu jangan diangkat, tapi dibiarkan. Ketika dia nanti dewasa, bahwa pelajaran pentingnya adalah ketika ada masalah ditakit sendiri. Jika karena kita sebagai orang tua tidak akan mampu mengawal dia sampai dia punya anak, punya cucu, karena umur kan kita nggak tahu ya soal itu. Nah, ini dari sisi psikologis. Nah, padahal pentingnya terhadap undang-undang ini juga sudah, Undang-Undang 35 tahun 2014 sudah menjelaskan bagaimana hari ini proses penanganan, proses perlindungan, dan kemudian juga dalam Undang-Undang 23 tentang penghapusan dalam rumah tangga itu diberikan tempat, diberikan ruang untuk mendapatkan ketika kamu melapor, kamu akan aman, akan ada rumah aman, dan kemudian 1x24 jam ketika itu merasa terancam, kamu akan dijaga oleh pihak-pihak kepolisian. Dan kemudian bagaimana hari ini ketika kau terjadi kekerasan di tingkat kelurahan maupun desa, difasilitasi dengan yang namanya pusat pembelajaran keluarga untuk kalian curhat, menyampaikan sesuatu, menyampaikan kegelisahan. Dan kemudian ada yang namanya untuk anak-anak PATBM, pelayanan anak terpadu berbasis masyarakat. Di tingkat kelurahan, tingkat desa, negara sudah mengaku dan memberikan ruang-ruang untuk perlindungan. Cuman sayangnya ibu dan anak, keluarga itu tidak aware soal itu, karena menganggap peninggalan feodal pemerintah Hindia Belanda hari ini mendogma atau mendoktrin bahwa untuk perempuan sendiri itu nggak perlu pendidikan, yang pasti dapur, sumur, dan kasur. Itu yang Masih ada paham patriarki ya. Para patriarki itu, yang akhirnya setinggi apapun pendidikanmu, kok toh jatuhnya kamu akan ada di dapur. Padahal dalam hal ini juga memberikan jalan ibadah buat perempuan untuk mengabdikan, mewakafkan dirinya bersama suami dan anak dengan membantu meringankan pendapatan. Itu juga adalah salah satu jalan ibadah. Terus kemudian hari ini ruang-ruang dalam Undang-Undang 35 tentang perlindungan anak dari 0 bulan di rahim, sudah 1 bulan 0 bulan itu sudah dilindungi oleh negara sampai 18 tahun. Bahkan anak-anak yang berhadapan hukum sendiri itu juga diatur untuk mendapatkan perlindungan. Bagaimana mereka disanksi, tetap disanksi ketika melakukan kesalahan, tapi sanksinya adalah sanksi pembinaan dengan memberikan kapasitas SDM, memberikan keterampilan, dan tidak dijadikan satu dengan narapidana lainnya. Dan itu jelas hari ini. Cuman hari ini kepentingan kita terhadap tumbuh, padahal bonus demografi juga ini berpengaruh ya. Bonus demografi berpengaruh terhadap bagaimana hari ini anak muda yang menemukan tongkat estafet nantinya, karena kan tidak kita secara terus menerus memegang sebagai pemimpin. Bahkan saya pun hari ini duduk di sini bisa digantikan dengan orang lain. Bahkan kita juga punya ada yang namanya anak-anak yang ini forum anak, dan itu juga harus diisi pengetahuan terhadap anak, juga memberikan ruang untuk memberikan pembangunan terhadap daerah. Pada saat musrembang, anak juga diberikan wawasan untuk pengetahuan bahwa secara geografis untuk perlakuannya di Pulau Sabah sampai Merauke itu berbeda-beda, yang kemudian menjadi satu. Kita ini kan bicara soal itu. Hari ini perlindungan perempuan dan anak itu adalah perspektifnya adalah perspektif hak asasi manusia. Hak asasi manusia sendiri secara internasional, PBB dalam konvensi Jenewa juga sudah meratifikasi dalam undang-undang ini, dan kemudian bahwa perspektifnya adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia juga kalau kita bicara tentang PUG, pengurus utamaan gender, termasuk adik-adik kita yang disabilitas juga diberikan ruang dan tempat. Artinya melihatnya bahwa perempuan dan anak ini melihat mereka punya hak hidup, punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan kesehatan. Soal itu. Nah, hari ini bagaimana generasi muda berangkatnya dari bawah sampai ke atas untuk menyampaikan tentang perlindungan perempuan dan anak. Jadi sebenarnya kalau kita menjaga
keamanan anak. Iya. Ini sama dengan kita menjaga negara ya Pak ya, sama dengan kita menjaga bangsa gitu untuk Indonesia Emas 2045. Insya Allah. Bagaimana yang sudah dicanangkan Presiden gitu ya. Saya mau meneruskan sedikit tentang kekerasan tadi. Jadi sebenarnya bukan berarti ada kekerasan yang diperbolehkan gitu ya, bukan berarti karena bapaknya sendiri boleh mukul anaknya gitu ya sampai biru-biru gitu, bukan. Tapi kalau dari yang disampaikan Pak Fikri tadi lebih kepada mengajarkan kepada anak tentang kerasnya kehidupan. Pentingnya gitu. Biar dia ketika menghadapi tantangan di kemudian hari dia bisa bangkit sendiri, dia bisa sudah punya kekuatan bahwa aku harus seperti apa nih untuk menghadapi kerasnya dunia. Berasa masker pelangi saya. Iya. Nggak usah nyanyi dong. Ikut saya. Iya terus mak cerita nih kan. Oke. Siapa itu? Pak, kalau tadi kan sudah disinggung tentang bahwa anak-anak nih melalui forum anak salah satunya mereka juga harus dibekali pemahaman gitu ya tentang bagaimana menghadapi kekerasan yang terjadi di lingkungan sosialnya, sekolah khususnya. Apalagi sekarang sudah ada program-program dari Kemendikbud itu sudah mendukung itu banget gitu. Nah kalau menurut Bapak, apa sih yang bisa dilakukan masyarakat termasuk siswa-siswa termasuk generasi muda untuk mencegah biar tidak ada kekerasan di lingkungan mereka? Kalaupun ada, di mana peran mereka untuk bisa menghentikan itu? Aku bisa apa nih? Kan kalau kita lihat anak muda kan biasanya, aduh aku nih siapa sih, orang anak-anak doang gitu. Emangnya aku bisa apa untuk melihat itu tetangga sebelah dia dipukulin sama suaminya gitu kan? Aku bisa apa nih? Keterlibatan anak ini adalah selain mengisi secara pengetahuan terhadap bagaimana sih hak anak gitu, bagaimana sih perlindungan perempuan. Memang ini bukan PR satu orang ya, tapi PR daripada semua pihak, semua elemen gitu. Kenapa? Secara metrik bahwa keterlibatan anak-anak dalam dunia industri, anak dalam dunia pekerjaan yang hari ini notabene-nya hanya sebatas pengetahuan, tapi tidak dilibatkan sebagai pekerja anak gitu. Terus kemudian juga anak hari ini diberikan ruang dan kesempatan dan diatur dalam undang-undang untuk menyampaikan aspirasinya. Bagaimana cara menghindari daripada hal-hal negatifnya? Bagaimana menghindari hal-hal negatif dengan berkegiatan dengan produktif gitu. Produktif artinya kegiatan-kegiatan yang pada saat zaman saya sekolah itu mungkin juga ada kegiatan-kegiatan seni di tingkat sekolahan seperti teater, puisi, kemudian menulis. Itu juga menjadi hal-hal yang produktif yang kemudian juga menjadi sangu kita ketika kita kuliah atau dunia kerja. Itu menjadi sebuah sangu yang tanpa kita sadari pada saat sudah kerja. Terus kemudian bagaimana apa yang dilakukan oleh forum anak ketika melihat kekerasan? Anak tersebut silahkan saja untuk mendekati atau mencoba untuk mencegah untuk terjadinya itu. Kalau memang itu berpotensi terhadap hal yang berbahaya, silahkan untuk melapor ke pihak yang berwajib. Dalam hal ini karena juga di PATBM juga dilengkapi dengan tenaga profesional, datang ke PATBM. Tapi kalau itu malam hari, silahkan datang ke Polsek atau pihak keamanan yang terdekat gitu. Nah itu aja, artinya bahwa perlindungan perempuan dan anak hari ini bukan peran satu orang, tapi semua pihak, termasuk dari saya pribadi, Mbak Lia, dan teman-teman yang ada di Dinas DP3A P2KB, termasuk juga beberapa SKPD yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara juga memiliki peran yang sama soal perlindungan perempuan dan anak. Luar biasa, itu garis bawahnya di situ ya, bahwa pementasan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang, dan tidak akan bisa ya Pak ya. Karena ini bukan PR satu orang saja, melainkan ini PR kita bersama. Karena ketika kita berjuang sendiri itu akan sulit, akan berat rasanya. Ketika kita berjuang bersama-sama itu akan lebih mudah. Aduh, luar biasa, sendiri menyakitkan. Kan ya Pak? Iya, berdua aja senang, apalagi rame-rame. Jadi
kalau saya lihat dari yang disampaikan Bapak tadi, yang saya kutip adalah saya ambil sintesanya. Kalau mau melakukan sesuatu itu nggak perlu nunggu hebat. Ya. Lakukan aja apa yang kita bisa. Mulai bergerak dari hal kecil. Kalau kita sudah mulai melangkah satu, maka akan ada langkah kedua, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi kalau kita terus merasa, aduh kayaknya kesana kejauhan deh, aku nggak nyampe ke sana, itu tidak akan ada progres apapun ya Pak. Benar. Jadi kalau kita melihat misalkan teman-teman di rumah ada yang melihat tetangganya misalkan, atau melihat saudaranya misalkan yang mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak, lakukan apa yang kamu bisa. Kalau kamu bisa mencegah, cegah saat itu juga. Kalau kamu nggak berani, ngomong sama orang yang kira-kira punya power, ya. Tapi kalau nggak bisa dan memang udah keterlaluan, misalkan sering melihat dipukulin, sering ngelihat dibenturin kepalanya ke dinding, lapor ke bantuan terdekat. Mau ke kelurahan bisa ya Pak ya? Terbuka Pak ya? Iya, terbuka. Kelurahan, desa, ke Babinsa, ada di situ, Babin Kamtipmasnya, atau ke polsek terdekat, Polres langsung juga boleh. Jadi datang kemana aja, cari bantuan dimanapun itu yang mungkin. Jangan takut untuk mencari bantuan ya Pak. Ya. Karena kalau kita tidak mampu, kita harus bisa menyadari itu bahwa kita butuh bantuan orang lain, kita butuh uluran tangan orang lain, seperti itu. Nah, kalau tadi di awal kan Bapak sempat bilang keluarga itu punya peran penting dalam pengentasan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Karena kadang salah satu alasannya orang tidak mau melaporkan pelaku yang ada di lingkup keluarga itu adalah karena merasa itu bisa menjadi aib begitu, bisa menjadi aib. Nah, kalau misalkan keluarga ini sudah bagus nih, beberapa kasus kan kita temui seperti itu Pak ya, dilakukan oleh bapak tirinya sendiri, ibunya, ibu kandungnya sendiri yang melaporkan, tuh luar biasa, apresiasi banget. Dia sudah berani untuk melakukan itu. Nah, selanjutnya apa nih yang bisa dilakuin keluarga untuk menjaga si anak? Menjaga si anak. Kalau dari berdasarkan pengalaman untuk menjaga anak itu sendiri bahwa harus pengawasan secara ekstra ya. Pengawasan secara ekstra dari internal keluarga, dan kemudian juga jangan sungkan untuk cari tempat curhat untuk betul. itu. Cari tempat curhat yang baik dengan ketakutan karena masih ada rasa was-was dan kecemasan. Nah, PATBM, pelayanan anak terpadu berbasis masyarakat, itu juga adalah tempat, atau kemudian cari aja yang namanya pusat pembelajaran keluarga, itu adalah tempat yang tepat yang kemudian nanti secara notabene-nya kerahasiaan nama tempat itu akan tetap dijaga secara kerahasiaan karena itu bicara soal kode etik, dan itu mungkin akan diteruskan dengan pihak-pihak yang berwajib atau pihak-pihak yang memiliki kapasitas dan kapabilitas soal perlindungan perempuan dan anak begitu. Betul, berarti ketika kita sudah menemukan tempat pertolongan yang tepat, maka bantuannya pun akan tepat ya Mbak. Kalau seperti di Dinas P3AP 2KB Kabupaten Penajam Pasir Utara, kita kan belum punya UPTD, belum punya UPTD PPA. Jadi kita bekerja sama dengan UPTD PPA Kota Balikpapan untuk korban-korban kekerasan perempuan dan anak yang mengalami masalah psikologis. Untuk pemeriksaan psikologisnya kita bekerja sama dengan UPTD PPA Balikpapan ataupun Yayasan Psikologi di Balikpapan. Jadi pemulihan tidak hanya secara fisik yang kita concern seperti itu, tapi kita juga concern ke pemulihan secara psikologisnya. Dan keluarga bertanggung jawab penuh Pak ya, punya andil penuh untuk memaintain itu, untuk memantau kelanjutannya seperti apa. Karena kan nggak mungkin Pak Fitri nginep di rumah korban kan ya, bahaya. Ntar ada barang yang hilang. Nggak mungkin dan kita nginep di rumah korban, karena yang tetap yang punya kuasa penuh itu adalah diri sendiri dan juga orang di sekitar. Maka kenapa saya sering bilang kalau teman-teman itu tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak ini harus kita sadari bahwa yang perlu kita tanamkan adalah kita perlu menjaga diri, jaga dia dan mereka. Jadi kita saling jaga. Betul. Apalagi ini Pak, beberapa korban itu ada tanda-tanda ke arah PTSD, post traumatic syndrome disorder. Jadi karena satu kejadian
ada trauma yang membekas, yang mana efeknya nggak main-main ya. Jangka panjang. Iya. Panjang dia hidup, traumanya masih akan terus ada. Pernah nggak Bapak nemuin kasus yang seperti itu? Kalau nemuin sih belum pernah menemukan soal kasus yang seperti itu. Tapi lebih kepada hari ini tuh banyak orang yang menjadi korban kemudian menjadi sebagai motivator yang baik gitu. Itu yang bisa bangkit ya Pak ya? Bisa bangkit itu. Berdasarkan pengalaman sih banyakannya yang lebih ke introvert ya, lebih menyendiri untuk menyimpan sesuatu. Padahal butuh tempat untuk meluapkan soal perasaan, kegelisahannya yang pantas memang dilakukan. Hipnoterapi juga mungkin bisa ya kalau memang itu terfasilitasi dengan baik di daerah-daerah ya itu tadi ada unit pengelola teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. Nah, dari dinas itu adalah langkah preventifnya, UPTD-PPA-nya itu adalah soal penanganannya, penanganan terhadap misalkan ada yang melapor untuk tindak lanjutnya seperti apa. Terus kemudian jika mentok itu bisa naik ke provinsi. Ketika di Polres kabupaten kota itu tidak mampu, melapor ke provinsi biar nanti lewat Polda ya intervensi melalui. Karena kadang-kadang hari ini banyak korban kekerasan dalam rumah tangga juga. Saya coba untuk mereview kembali bahwa banyak yang melakukan pernikahan tanpa buku nikah. Nah, itu pernikahan siri saja, pernikahan siri ini sebenarnya butuh kesepakatan bersama, pemahaman bersama antara pihak kepolisian, kejaksaan dengan instansi terkait, bahkan juga dengan orang yang melakukan penanganan hari ini. Yang sebenarnya itu tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kekerasan dalam rumah tangga walaupun dia tidak memiliki buku nikah, ketika dia sudah tinggal satu atap itu wajib dilindungi itu. Nah, cuman sayangnya celakanya dasar dalam pembuatan BAP, dasar pembuatan penerimaan berkas terhadap penanganan tindak pidana ini itu didasari oleh ada syarat normatif. Syarat normatifnya apa? Buku nikah. Itu yang akhirnya banyak kekerasan terhadap rumah tangga yang dilakukan secara pernikahan siri itu dilakukan dengan cara damai dan buat pernyataan gitu. Sehingga sulit juga ya. Sulit juga pasangannya, sulit untuk memperjuangkan, itu yang jadi problem. Jadi intinya itu di sini adalah selama itu belum terjadi, jangan deh nunggu baru terjadi baru kita sadar gitu Pak ya. Jadi sebelum itu terjadi, jangan sampai terjadi di lingkungan kita. Kita harus bisa membentengi diri dan orang-orang tersayang kita gitu ya. Bagaimana seperti misalkan anak tidak dibiarkan mandi di luar, kemudian dalam satu rumah setidaknya kamar ada 2 terpisah seperti itu dan sebagainya. Untuk teman-teman yang di sekolah bisa tidak membiarkan adanya catcalling, kayak janganlah menganggap itu sebagai hal yang lumrah gitu. Karena ya jangan menganggap sepele. Iya, ya sampai jangan dianggap biasa. Kalau juga ini Mbak Nadira bahwa buat teman-teman perempuan kalau ganti baju diusahakan di WC, jangan di kelas, kebiasaan itu. Iya. Zaman saya dulu itu yang alhamdulillah edukasinya semakin bagus lah, semakin kesini. Pihak-pihak sekolah juga semakin sadar kamu kesadaran seperti itu. Kalau saya lihat di beberapa sekolah untuk ponakan saya, misalkan di sekolah itu kalau udah jamnya olahraga udah nggak perlu ganti baju tuh, mereka udah nggak perlu ganti baju, jadi lebih terjaga lah, lebih aman seperti itu. Walaupun kalaupun misalkan terjadi musibah gitu yang tidak kita inginkan, untuk korban-korban yang mungkin pernah mengalami itu, pertama jangan sampai kamu terus-terusan larut menyalahkan diri sendiri. Jadi jangan terus merasa berdosa, jangan terus merasa hina, enggak. Setiap manusia itu punya masa lalu dan punya masa depan. Siapapun berhak atas itu. Bagaimanapun masa lalu kita punya wewenang untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Kemudian jangan takut untuk memvalidasi perasaan sendiri. Aku nih marah, aku nih capek, aku nih jengkel dan lain sebagainya. Kayak teman saya. Iya, teman saya juga. Tapi itu salah satu cara dari menjadi curhat, suplemen buat biar bisa lebih kuat di kemudian hari kan. Seperti kata Bapak tadi, kalau memang
kamu bisa mencari orang yang nyaman untuk bercerita, itu akan lebih memudahkan kok. Itu bisa lebih meringankan beban. Walaupun tidak bisa beban tuh hilang begitu saja tanpa kita berusaha untuk menyelesaikan kan Pak. Benar. Dan jangan sampai untuk anak-anak zaman sekarang, jangan sampai self diagnosa gitu ya. Jangan sampai mendiagnosa diri sendiri kayaknya aku gila ada yang kayaknya aku Tapi stres. ya Stres benar memang. Jadi terus berpositif thinking aja. Kalau memang kamu merasa ada tanda-tanda yang istilahnya lain dari diri kamu, ya cari bantuan ke psikolog mungkin, atau kalau merasa ada gangguannya seperti aku merasa dipanggil terus sama seseorang yang tidak terlihat misalkan gitu ya ke psikiater gitu. Jadi carilah bantuan ke tempat yang tepat gitu, jangan datang ke tempat yang dukun gitu ya, karena itu gak nyambung. Iya gitu. Oke Pak Fitri, Siap. sharing yang luar biasa sekali hari ini. Siap, Mbak Nanira. Tidak terasa berapa menit tadi ya? Kurang sedikit. 15 tambah 30, 45 lah. 45 Sama teman boleh kurang. 25 lah kan. Ya, Nah, tawar. tapi ini nggak terasa banget ya. Tadi bener-bener asik banget untuk ngobrolnya. Ya. Saya sih berharapnya akan ada momen begini lagi, tapi dengan teman-teman yang lain tidak kembali gitu ya. Bisa. Jadi semoga nanti akan ada agenda selanjutnya. Ini kita bisa ketemu langsung tatap muka, karena kan siapa tahu bisa cantiknya lebih kelihatan gitu ya. Ya, siap. Kata Bapak, takut jadi kelihatan makin ganteng ya. Ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ingat, jaga diri, jaga dia, jaga mereka. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.